Halo, nama gue Chika Virginia dari Sastra Jepang UI 2017. Sastra Jepang itu, nih sebenarnya ya kalau kata dosen gue nih, sebenarnya di UI itu nggak cuman sastranya doang, tapi ada juga kebudayaannya. Katanya sih pengen dirubah jadi sastra dan kebudayaan, cuman ya akhirnya tetap jadi sastra lah. Jadi kalau misalnya kalian pikir di sastra Jepang tuh cuma belajar bahasa Jepang, itu enggak banget, karena kita juga belajar ya kayak sosialnya sama budayanya terutama gitu. Pandangan orang tentang anak sastra Jepang, mungkin kalau dengar dari kata sastranya sendiri tuh pertama ya agak sempat menyipitkan mata kali ya, ini apa ya, kayak agak merendahkan gitu ya. Tapi sih gue sih bodo amat ya, karena gue mau suka Jepang-Jepangan. Pandangan orang pertama selain itu sih, ada yang nanya, lo wibu bukan? Itu pertanyaan pertama kalau misalnya gue bilang gue sastra Jepang itu, padahal gue bukan wibu. Nggak semuanya anak sastra Jepang itu wibu. Malah ada beberapa teman gue itu yang bener-bener kayak jarang banget nonton anime, karena dia malah lebih pentingin ke kajian Jepangnya gitu sama bahasa. Sebenarnya gue tuh karena emang suka Jepang-Jepangannya itu kayak berhubungan sama lagunya, terus ya gue suka dengan teknologinya juga. Dan ya gue pikir kan kalau Jepang tuh sekarang kayak banyak dibahas di mana-mana, lagi apa-apa serba Jepang. Kalau misalnya gue bisa jadi translator Jepang kan keren. Nah kalau gue sih karena emang suka baca manga, jadi gue tuh emang pengen banget jadi translator manga gitu, manga Jepang. Dosen-dosen sastra Jepang tergantung, dia kalau misalnya dosen muda enak, banyak humornya, jadi kalau kelas itu ya nggak ngantuk lah, dia kayak nyebarin humor-humor receh gitu kan, tapi serius juga belajarnya. Kalau misalnya dosennya agak tua, ya dia agak serius gitu. Misalnya kalau kita lagi ujian nih kan, dosennya bilang, minasang tenang aja, ini hanya urusan duniawi. Dia kayak suka bercanda-canda gitu deh, jadi encer gitu kan suasananya. Keseharian biasanya sih enggak, kecuali misalnya lagi ada matkulnya Kaiwa, lagi conversation, nah itu ya emang lebih sering ke conversationnya. Seru sih teman-teman, jadi angkatan gue itu kan ya emang seru-seru, jadi benar-benar universal gitu loh. Tadi kan ada yang wibu banget, ada yang wibu biasa, ada yang malah sama sekali nggak suka per dunia animean gitu. Kompak juga, terus antar angkatannya juga baik-baik aja sih. Angkatan gue itu gue bisa bilang solid sih. Terus ambis-ambis kalau misalnya ada program kerja nih yang berbau sama HMP, itu ya mau bantu gitu, jadi saling bahu-membahu gitu buat sukseskan suatu acara. Pertama ya pasti bahasa Jepang kan. Bahasa Jepang itu juga dibagi, nanti ada namanya kaiwa, percakapan, dokai, membaca, bumpo itu grammarnya, sama kanji. Itu inti banget sih. Terus selain bahasa ada pengantar kebudayaan, pengantar sejarah, terus drama Jepang, terus pariwisata dan geografi Jepang, sintaksis, semiotika gitu-gitu sih. Kita nggak bahas budaya populer Jepang sih, nggak kayak anime itu nggak kita bahas. Budaya kuno iya, budaya populer sebenarnya kayak cuma sekilas doang. Jadi kalau misalnya kalian nganggep akan bertemu teman-teman wibu kalian atau dosennya juga wibu, sebenarnya nggak juga sih. Ada dosen yang wibu, tapi ya tentu aja dia nggak nonjolin kewibuannya sih. Pengantar kebudayaan Jepang sama pengantar sosial Jepang, terus pemikiran Jepang. Karena pengantar sosial Jepang kan ya, gue tuh di situ semakin tahu loh ternyata keadaan sosial di Jepang itu kayak gimana, dan ternyata yang kita pikirin Jepang itu maju banget gitu kan, apakah sosialnya maju, ternyata ya nggak juga. Di Jepang tuh juga sebenarnya ada problematika masyarakat sendiri gitu loh. Terus mengantar kebudayaan ya udah jelas, karena ya gue juga sangat suka dengan kebudayaan Jepang gitu kan, jadi juga belajar di situ. Kemudian pemikiran, karena kayaknya tugas akhir gue mau ngambil tentang pemikiran Jepang, jadi gue tuh suka di situ. Pemikiran Jepang itu tentu saja yang mendasari dasar pemikiran Jepang sehingga bisa menjadi negara yang maju seperti ini. Jadi pemikiran Jepang itu kayak misalnya wabi-sabi. Jadi wabi-sabi itu pemikiran Jepang di mana lo tuh bisa merasa tenang, merasa damai ketika melihat alam. Ada juga namanya hone tatemae. Jadi hone itu tuh di mana orang Jepang tuh merasa ada wajah mereka yang ditunjukkan untuk diri mereka sendiri, ada wajah yang ditunjukkan untuk orang luar. Bahasa Jepang soalnya susah, tapi ya suka nggak suka tetap harus terima lah. Jadi
Iya, lo nggak suka tapi lo harus suka gitu. Susah itu ya kanji sih sebenarnya, karena kanji kan ada ribuan ya, banyak banget kan, jadi itu harus dihafalin. Jadi karena waktu semester 2 gue terlalu fokus sama kegiatan kepanitiaan kan, terus gara-gara itu akhirnya nilai gue tuh jadi menurun, apalagi nilai bahasa Jepang gue nurun di situ kan, karena waktu semester 2 itu ada dosen bahasa Jepang gue yang ngajarinnya menurut gue tuh kayak nggak begitu enak gitu. Jadi sebelum dosen humor gue yang humor sini datang, dosen dia dulu nih. Nah gue tuh merasa nggak cocok sama dosen ini, kayak dia ngajar bikin ngantuk dan bikin tertekan lah. Terus akhirnya gue sibuk dengan kepanitiaan, ya akhirnya itu tertinggal lah. Akhirnya gue menurun nilainya. Jadi pas semester 3 dosen humoris gue ini datang, terus akhirnya gue juga udah nggak terlalu sibuk kepanitiaan kan. Ya akhirnya gue bisa memperbaiki nilai gue, dan kebetulan suasana kelas yang dia bawa itu tuh menyenangkan. Jadi gue suka, jadi gue nyaman gitu sama bahasa Jepang, sama Nihongo. Kalian tahu kalau sastra Jepang UI itu mengadakan gelar Jepang nggak sih? Gelar Jepang UI yang biasa tiap bulan Agustus. Itu sih sebenarnya yang paling oke-nya dari sastra Jepang. Jadi kita kan punya program sendiri kan, namanya itu gelar Jepang UI. Nah itu gelar Jepang itu merupakan satu-satunya acara kayak wibu terbesar yang diadain mahasiswa gitu deh. Itu sih yang paling menyenangkan. Lulusan sastra Jepang itu translator sih udah pasti. Translator juga berbagai macam sih. Ada translator dokumen, ada translator yang perjalanan wisata, ada juga translator yang di perusahaan-perusahaan. Terus bisa juga jadi guide karena udah jadi translator kan. Atau misalnya kerja di kedutaan juga bisa. Atau misalnya banyak sih sebenarnya peluangnya, kalau di Jepang sendiri juga sebenarnya banyak gitu. Kalau dengar dari cutting dari senpai sih ada malah dia sastra Jepang tapi dia itu bisa programmer, bingung nggak? Ada yang kayak gitu, jadi ya nggak terlalu fokus ke jurusan sastra Jepangnya sendiri juga sih. Terutama bahasa Jepang sih. Ya kalau lo jurusan sastra Jepang tapi lo nanti lulusnya nggak bisa bahasa Jepang, kayaknya gimana banget gitu kan. Terus kalau menurut gue sendiri sih, kalau misalnya gue lulusan sastra Jepang itu, gue tuh setidaknya gue tau lah kondisi sosialnya Jepang tuh kayak gimana, terus cara berpikirnya orang Jepang tuh kayak gimana, sehingga kalau misalnya nanti gue saat kerja pasti nemuin orang Jepang kan, Nihonjin. Nah gue juga harus tahu dong gimana latar berpikirnya orang Jepang, dari pemikirannya dan juga dari latar sosial sama ekonominya dia, dan dari sejarahnya juga. Ada. Tapi kalau di sastra Jepang tuh JLPT sebenarnya nggak wajib lo harus ikut. Apakah juga itu menentukan nilai lo di kuliah, itu juga nggak nentuin. Jadi kalau misalnya mau ambil ya ambil. Tapi sih seharusnya kalau misalnya lo jadi jurusan sastra Jepang, alangkah lebih baiknya kalau at least pernah mencoba N2. Jadi kan dasarnya ya N3 kan. Jadi kan pertama N5, N4, N3, N2, N1. N1 tuh ya kayak udah luar biasa banget lah, udah bisa. N3 itu ya standar kalau misalnya lo mau daftar di perusahaan Jepang yang mengharuskan lo berbahasa Jepang, biasanya kalau mau apply itu harus nyertain sertifikat N3 itu. Jadi kalau lo lulusan sastra Jepang pasti harusnya udah dapat N3 gitu kan. Atau misalnya kalau lebih berani lagi coba N2. Sebenarnya sih dulu gue tuh pengen masuk psikologi. Tapi karena gimana ya, dulu kayak nggak begitu dapat dukungan dari orang tua kan. Terus gue juga pengen masuk sebenarnya ilmu ekonomi, cuman gue merasa kemampuan gue kayaknya kurang deh. Terus akhirnya gue milih sastra Jepang. Jadi kayak ada yang pernah bilang katanya hobi yang dijadikan pekerjaan itu yang terbaik gitu kan ya. Jadi gue suka Jepang, hobi gue ya nggak jauh-jauh dari manga, dari sastra Jepang gitu, dari Jepang-Jepangan gitu kan. Kenapa gue nggak ngambil sastra Jepang aja gitu sih gue mikirnya. Terus gue masuk waktu itu lewat jalur undangan SNMPTN tahun 2017. Alhamdulillah keterima. Jangan mikir karena lo wibu makanya lo milih masuk sastra Jepang. Enggak, jangan. Itu dasar rendah banget. Tolong pikirin ke depannya kalian mau kayak gimana, karena kalian kuliah itu 4 tahun, mendingan jangan buang-buang waktu deh. Ya pikirin lagi dasar lo milih sastra Jepang itu apa. Misalnya karena emang lo emang punya peluang buat kerja gimana gitu kan. Jangan menyerah sih. Terus kalau misalnya ada yang nganggap kalian anak sastra gitu kan, terus ada yang ngerendahin kalian tuh jangan terbawa hati gitu lah, karena kan yang tahu jalan kalian itu kan diri kalian sendiri. Jadi jangan sampai omongan orang lain tuh mengganggu alur berpikir kalian, karena kalian adalah diri kalian sendiri.